Dalam Deras Hujan, karya Tuti Nonka. Narator Hanifah Abu Marzuki. Sebelum kita mulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe. Han adalah sahabat karib Denny, kakakku satu-satunya. Sejak SMP mereka selalu bersama-sama sampai kelas 2 SMA. Tuhan menciptakan mereka cocok dalam segala hal. Bahkan bentuk tubuh dan wajah mereka pun setipe. Sekalipun masing-masing punya ciri khas dan kepribadian sendiri. Yang tidak sama adalah nasib mereka. Denny meninggal pada suatu kecelakaan di Surabaya, sementara Han selamat. Padahal mereka berboncengan. Di Surabaya itulah akhir persahabatan mereka, sewaktu keduanya kelas 2 SMA. Seminggu setelah pemakaman Denny, dengan langkah terpincang-pincang karena sebelah kirinya dibalut gips, Han datang padaku. Aku akan menjadi pengganti Denny bagimu, Vin. Dan kau kuharap jadi pengganti Denny bagiku. Katanya dengan wajah bergelimang kesedihan. Aku tak berkata apa-apa waktu itu. Aku masih terlalu dicekam kesedihan. Aku masih belum bisa menerima kehadiran orang lain untuk menggantikan Denny. Baru setelah beberapa bulan kemudian, aku mampu sedikit demi sedikit menerima Han mengisi tempat Denny. Tapi itu tidak berapa lama. Sebab setelah lulus SMA, Han meneruskan kuliah di ITB Bandung, sedang aku tetap di Sumbawa bersama mama, papa, dan kuda-kuda piaraan mereka. Selanjutnya, suratlah yang menjadi penyambung kami. Kadang-kadang, Han merekam suaranya dalam kaset. Aku 1000 kali lebih senang mendengar langsung suara Han daripada tulisan tangannya. Sayang itu tidak bisa sering-sering dilakukannya. Sebab sukar mencari waktu di mana kamarnya aman dari ributnya teman-teman sekos. Satu yang berbeda antara aku dengan Han adalah dalam soal musik. Han menyukai musik Indonesia tanpa mengurangi minatnya pada musik barat. Sementara aku lebih larut dalam musik berbau klasik yang mau tidak mau berasal dari barat. Jangan tergesa-gesa menilai musik anak-anak Indonesia kurang berbobot, Vin. Kau harus dengarkan dulu dasar tembang tercantik Prambors Rasi Surya. Untukmu Indonesiaku Guru SP, atau tembang musik saya adalah saya punya Coki S. Atau kalau kau belum puas, dengarkan lagu-lagunya Leo Christie, Hari Rusli, atau Jack Lesmana. Lebih bagus lagi kalau kau mau menghayati gening-gening Jawa atau degung dari Sunda. Orang seringkali silo oleh segala sesuatu yang berasal dari barat, yang serba glamor dan tinggi. Lalu begitu saja berkiblat ke sana supaya dibilang orang, wah, dia intelek loh, musiknya barat terus. Rasa nasionalisme tidak selalu harus ditunjukkan dengan memakai emblem merah putih dan burung garuda emas di dada. Tetapi juga dengan mencintai apa yang kita miliki. Sekali ini aku membantah. Masalahnya bukan sok intelek atau tidak nasionalis, Han. Tapi perasaan. Ini masalah selera, masalah hati nurani. Aku suka Johann Strauss sebab aku merasa larut dalam musiknya.
Kebetulan Strauss orang Austria. Bagiku musik adalah seni yang universal. Ia milik siapa saja, boleh disukai oleh siapa saja, baik sebangsa dengan penciptanya maupun tidak. Musik tidak bisa disamakan dengan merah putih atau burung garudahan, sebab musik adalah seni, sedangkan merah putih adalah kewajiban membela negara. Juga kau kejam kalau menuduh aku sok intelek dengan mendengarkan musik-musik klasik. Aku memang suka, jadi aku dengarkan. Misalnya yang aku sukai adalah lagu dangdut, tentu dangdutlah yang aku dengarkan. Ini hakku pribadi, Han. Tidak bisa diusik oleh siapapun. Balasan dari Han berupa rekaman dalam pita kaset. Ketika ku putar, yang pertama ku dengar adalah suara ketawanya yang ramah. Lalu, kau sudah bisa mendebat sekarang, Vin kecil? Bagus. Aku setuju dengan pendapatmu. Tapi aku tetap ingin kau juga mendengarkan musik Indonesia. Pameo tidak kenal maka tidak sayang, nampaknya masih juga berlaku. Ayo adik kecil, jangan ngambek. Sesudah itu, dikiriminya aku kaset dari lagu-lagu yang pernah disebutnya dalam suratnya. Mula-mula aku segan mendengarkannya. Tetapi setelah beberapa kali kuputar, minatku mulai tumbuh. Dengan sungguh-sungguh aku mencoba menghayati lagu-lagu itu. Rupanya Han tidak melebih-lebihkan. Guruh, Joki, Chrisye dan kawan-kawannya memang indah, manis dan cukup rapi. Ketika ku ceritakan pengalamanku itu pada Han, dia bertepuk gembira. Tentu saja hanya dalam bayanganku, sebab tidak ditulisnya itu dalam suratnya yang dikirim dengan pos kilat khusus. Tetapi dalam saat-saat puncak perasaanku, ketika aku merasa begitu bahagia atau sangat sedih, aku tetap saja hanya bisa terhibur oleh Johann Strauss. Putus asaku buyar apabila aku duduk diam, membiarkan pikiran dan perasaanku larut dalam musik yang dimainkan dengan cita rasa seni yang tinggi itu. Aku selalu merasa bahwa hidup ini sesungguhnya sederhana saja. Bahwa kesedihan dan kegembiraan itu sebenarnya sama saja. Saat ini pun aku tengah lelap dalam penjelajahanku bersama Strauss menyusuri sungai Bludenut di Vienna sana. Namun sekali ini aku tidak menjelajah sendiri. Di mana-mana aku temukan wajah Han. Senyumnya yang ramah membuatku selalu merasa terlindung berada di dekatnya. Han tidaklah terlalu tampan, biasa saja. Jauh lebih tampan Ben. Tetapi kebaikan hatinya melebihi apapun. Juga daya tarik fisik dari seorang pemuda. Kebesaran jiwanya menelan segala wajah tampan, tubuh tegap, rambut ikal dan segala syarat yang diingini oleh seorang gadis dari seorang lelaki. Aku ingat betul. Kecelakaan itu terjadi 4 tahun yang lalu. Denny sudah tidak ada lagi. Tinggal aku dan Han. Pagi itu kami berjalan-jalan ke lembah. Han mengajakku mendaki bukit yang ada di seberang padang rumput, tempat menggembala ternak. Katanya, di bukit itu banyak anggrek hutan yang indah.
Tetapi sampai sekian jauh kami berjalan, anggrek itu tak kami temukan juga. Hanya burung yang banyak sekali kami jumpai. Cantik-cantik sekali bulunya serta kicaunya yang nyaring. Aku sudah kelelahan berjalan, tetapi Han tak mau berhenti. Han, ayolah pulang. Aku capek. Rengekku untuk kesekian kalinya. Peluh membanjir di leher dan keningku, sementara kakiku berat sekali rasanya diajak melangkah. Baru jalan sekian. Itulah akibatnya kalau selalu dimanjakan, Vin. Ayolah, di seberang sana lebih banyak lagi burung-burung yang indah. Sahut Han tanpa menoleh. Dengan langkah tetap dia berjalan di depanku, merintis jalan tapak di tengah semak-semak. Kok bohong? Katamu banyak anggrek di sini. Kataku kesal. Memang ada, di sana. Tunjuknya ke depan. Aku tak percaya. Han pasti hanya akan mempermainkan aku. Lagi pula, aku sudah capek sekali. Lapar dan haus. Kubiarkan Han terus berjalan sendiri. Di bawah pohon yang berdahan lebat aku duduk. Tiba-tiba kurasakan kepalaku berputar. Pandanganku berkunang-kunang, sementara seluruh tubuhku terasa kesemutan. Kusandarkan tubuhku ke batang pohon, sambil kuatur nafasku yang mendadak pula menjadi sesak. Vin? Vin? Sayup-sayup ku dengar suara Han dari jauh. Aku diam saja. Vin? Kali ini teriakannya terdengar semakin dekat. Bahkan kemudian langkahnya yang bergegas sampai pula ke telingaku. Ku pejamkan mataku rapat-rapat. Vin? Kurasakan tangan Han menyentuh keningku. Dengan hati-hati dibaringkannya aku di rumput. Diusapnya peluhku dengan sapu tangannya. Lalu dikipas-kipasnya wajahku dengan sehelai daun lebar. Han mengira aku pingsan, dan aku sengaja pura-pura pingsan. Karena itu, segala usahanya untuk menyadarkan aku sia-sia saja, karena aku memang tidak mau sadar. Akhirnya Han mengangkat tubuhku, menggendongku kembali pulang. Jalan menuruni bukit lebih susah daripada waktu mendaki. Dan Han harus membawa tubuhku pula. Beberapa kali kurasakan langkah Han terhenti. Nafasnya tersengal. Sebenarnya aku kasihan juga. Tetapi rasa jengkelku belum hilang. Jadi kubiarkan Han terus menggendongku. Sepanjang jalan, tak henti-hentinya Han berusaha menyadarkanku. Dan aku tetap saja bandel, menutup mata dan melemaskan tubuhku dalam lengannya. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.